Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga tidak lupa kita mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Dan mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Juga Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, musuh terbesar manusia pilihan Satria Piningit. Salam akal sehat. Dalam pembahasan konten hari ini tentang musuh terbesar manusia pilihan yang jarang dikupas. Di sini Abah mencoba membuka tabir siapa musuh terbesar sosok manusia pilihan sampai saat ini. Di sini Abah mencoba memohon petunjuk dengan tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang Abah bahas dalam konten tentang sosok manusia pilihan apapun sebutannya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Abah hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk suatu pembahasan. Tentu kita harus berpikir dengan akal sehat, tidak terbuai dengan hayalan kenikmatan yang disajikan dalam cerita tentang sosok manusia pilihan tersebut. Dalam tafakur Abah, tentunya manusia pilihan mempunyai musuh terbesar, yaitu dirinya sendiri dan juga orang terdekatnya. Ini yang Abah dapatkan dalam tafakur. Tentunya sampai saat ini sangatlah sulit memastikan jati diri dan keberadaan sang sosok manusia pilihan. Kenapa Abah katakan musuh terbesar sang manusia pilihan adalah dirinya sendiri? Karena beliau dipilih dalam ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mengalami begitu banyak ujian yang tiada hentinya, silih berganti dan dalam berproses, dan semua yang terjadi pada diri beliau bukanlah suatu keinginan dirinya. Yang pernah Abah bahas bagaimana beliau diperjalankan secara ruh dalam suatu perjanjian di Lauhil Mahfuz. Tentu dohir menolak karena berat beban amanah yang diberikan sangatlah berat, tapi secara ruh beliau menerima, tidak secara dohir. Di sini proses keduanya antara ruh dan jasad atau dohir harus menerima yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Proses perjalanan sang sosok manusia pilihan tidaklah instan. Prosesnya lama itu yang dialaminya. Suka tidak suka, mau tidak mau, beliau tetap menerimanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah meyakini tidak akan mampu sang sosok manusia pilihan dalam kehidupannya yang nyata. Dan perlu kita pahami, setiap manusia yang dipilih oleh Tuhannya bukanlah fasilitas atau kenikmatan yang didapatkan. Tentu dalam proses pembersihan dirinya yang hakikatnya manusia tidak lepas dari khilaf dan salah. Karena beliau bukanlah nabi, karena zaman kenabian sudah berakhir. Walaupun beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setingkat wali yang sampai sekarang belum dimunculkan, maka beliau disebut wali Malamatiyah yang masih dirahasiakan. Beliau kekasih Allah. Kenapa sampai saat ini beliau tidak bisa ditemukan? Sebenarnya sudah Abah bahas, dan tentunya segala sesuatu tentang sang sosok manusia pilihan dalam kehendak Tuhannya. Bagaimana Allah merahasiakan jati diri dan keberadaannya, ini pun sudah Abah bahas dengan menutupi atau membungkus sang sosok manusia pilihan dengan sifat kemanusiawian yang sulit dilihat dengan mata dohir. Tentunya dapat dirasakan dengan hati yang bersih di mana beliau ada. Apakah beliau ada di sekeliling kita? Bagaimana dalam kehidupannya? Tentu tidak terlepas dalam pergaulan sesama. Tentu dalam pikiran kita
kalau beliau ada di sekeliling kita, beliau berbaur dalam kehidupannya sehari-hari. Dan apakah beliau mempunyai sahabat? Tentu punya. Kalau Abah dalam tafakur, beliau mempunyai sahabat dalam pergaulan dan berbagai lapisan tentunya, dan bermacam-macam watak atau sifat-sifatnya. Selain beliau, musuh terbesar dirinya sendiri yang sampai saat ini masih berproses. Begitu juga dengan lingkungan beliau di mana beliau berada. Di sini Abah akan mencoba membuka tabir kenapa musuh terbesar adalah dirinya. Bagaimana di awal sudah Abah katakan beliau bukanlah nabi tapi setingkat wali. Tentu beliau mengalami proses dalam dirinya. Bagaimana beliau harus mengikuti kehendak Tuhannya, bukan kehendak dirinya sendiri. Karena sebagai manusia biasa yang dipilih oleh Tuhannya masih mempunyai nafsu, maka proses pembersihan diri beliau masih berlangsung. Walaupun mungkin dalam tafakur Abah beliau sudah menyadari apa yang terjadi pada dirinya dalam kehendak Tuhannya. Karena beliau dalam kehendaknya, beliau sudah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keilmuan yang beliau dapatkan diperjalankan, seperti ilmu laduni yang tersirat dan mengetahui mana kala beliau dibicarakan baik dan buruk, dan bagaimana beliau menyikapi tak kalah beliau diperlakukan tidak baik dengan berbagai macam mungkin fitnah-fitnah. Bisa juga yang berusaha dengan keilmuan untuk menyakiti. Tentunya ini beliau alami, tapi menurut tafakur Abah, beliau mengetahui dan tidak menampakkan bahwa beliau disakiti atau difitnah, dan berbagai ujian yang beliau alami tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah meyakini beliau tidak akan mampu menjalaninya. Manakala beliau disakiti, maka yang terjadi kepada yang mencoba menyakitinya akan mendapatkan suatu ganjaran atas perbuatannya, apa itu berupa kesakitan, bisa juga sampai kematian. Dalam video terdahulu sudah Abah jelaskan, manakala kita menyakiti kekasih Allah atau wali Allah adalah perbuatan yang sangat tercela dalam Islam. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai para walinya, dan kalau mereka menyakiti kekasihnya berarti menyakitin Allah. Menyakiti wali Allah bisa berarti menyakiti orang-orang yang beriman, baik secara fisik maupun verbal, serta melanggar perintah-perintah Allah. Perbuatan ini akan mendatangkan laknat Allah di dunia dan di akhirat, serta mendapatkan siksa yang pedih. Wali Allah adalah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepadanya. Tentunya dalam Islam melarang perbuatan menyakiti orang lain, terutama mereka yang dicintai Allah. Dampaknya menyakiti wali Allah akan membawa akibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan murka dan memberikan hukuman bagi mereka yang melakukannya. Tentunya berbagai cara dalam orang menyakitinya, bisa berupa ucapan kasar, perbuatan zalim, penganiayaan, atau bahkan niat jahat. Sebagaimana kita seorang muslim harus menjaga lisan dan perbuatannya agar tidak menyakiti orang lain, terutama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya, apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.